Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya, bisa dikatakan 2 hari ke depan. Artinya kan sudah habis bulan Januari, penutupan lah ya. Tentunya masih di 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan membongkar ya, nanti bagaimanakah perkembangan kalian ya di sampai akhir bulan Januari. Artinya 2 hari ke depan ini bagaimana perkembangan kalian, kan mau penutupan. Nah, kira-kira di 3 faktor nanti apakah ada perkembangan yang baik ataukah ada perkembangan yang buruk. Ketika ada perkembangan yang baik ya syukur alhamdulillah. Ketika ada perkembangan yang kurang baik ataupun perkembangan buruk ya jadikan sebagai waspada, segera perbaiki, segera netralkan jika itu memang dirasa memang perlu, kan seperti itu ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung bagaimana kan nantinya, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat general, bersifat prediksi dan terawang, energinya meluas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lainnya ya. Ketika itu resonate dan tepat ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ataupun yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat buat kalian yang konsul secara pribadi. Next lanjut sobat ya, setelah Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Scorpio. Di sini ada Aquarius. Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Aquarius di 2 hari ke depan. Aquarius asmara ya, kartu utama kalian muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa. Dikonfirmasi sama kartu The World. Wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala.
Ini kalau saya tangkap energi Aquarius ya, kelihatannya Aquarius barusan mengalami sebuah peristiwa ataupun mengalami kondisi di mana mungkin ada suatu perselisihan ya yang membuat kalian kecewa, yang membuat kalian bersedih. Tapi kalau saya menangkap sih kelihatannya dengan adanya suatu peristiwa tersebut akhirnya kalian di sini berusaha untuk pasrah ya, berusaha untuk ikhlas dan berusaha untuk memperjuangkan kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan kok barusan ada suatu peristiwa? Di sini kelihatannya, kartu konfirmasi juga mengatakan seperti itu. Ini kan muncul debot. Artinya apa? Artinya di sini ini menandakan bahwa kalian sedang adanya suatu masalah gitu loh. Artinya asmara kalian sedang ada suatu problem, ada suatu kendala dan kalian di sini ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan dengan tujuan ingin menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya kalian sendiri ingin lepas dari masalah. Kira-kira seperti itu. Dan di sini kelihatannya kan baik ya. Kita lihat dulu di pekerjaan ataupun karir. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk di Chariot. Ada seorang laki-laki, depannya ada singa hitam sama putih. Ya. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, ada raja duduk sedang memegang koin. Ini kalau saya tangkap ya, katanya kalau masalah pekerjaan ataupun karir pun ya di sini kalau kalian ingin ada suatu peningkatan, ada perkembangan, kartu ini menyarankan apa untuk semua sahabat Aquarius ya. Ketika kalian ada masalah, jangan bimbang, jangan ragu, ambil salah satu keputusan. Nah, segera selesaikan. Ini kan tergambarkan ada singa hitam sama putih lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, ini kalian sebetulnya disuruh memilih sobat. Artinya apa? Ambil salah satu keputusan. Misalkan kalian memilih singa hitam ataupun kalian memilih singa putih jalan kanan. Ya ambil. Ketika itu akan baik untuk stabil lagi, akan ada perkembangan ya tidak masalah ambil. Nah, sama juga ketika kalian memilih singa hitam ataupun jalan yang sebelah kiri, ya silakan tempuh, silakan ambil. Artinya di sini jangan ada bimbang, jangan ada ragu apa yang sudah menjadi keputusan ketika kalian ada masalah, segera ambil langkah terbaik, jangan ragu-ragu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Ketika kalian tidak ragu-ragu, di sini kelihatannya kan bagus ya. Akan ada suatu petunjuk King of Pentacles, kartu konfirm mengatakan akan ada kemakmuran, artinya akan ada kestabilan kembali. Ya, asalkan jangan ragu ya, jangan bimbang. Ambil salah satu keputusan, jangan berpikir nanti gagal atau tidak ya, nanti akan tidak terselesaikan, tidak ada kejelasan kan seperti itu ya. Oke, lanjut di keuangan. Di sini kartu utama kalian menjadi petunjuk judgment, ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius ya, kelihatannya banyak dari sahabat Aquarius ini sedang menanti kabar ataupun mungkin sedang menunggu informasi bagaimana seputar keuangan, apakah akan ada kestabilan yang dijanjikan keuangan, apakah memang benar-benar bisa sampai, bisa cair. Nah, ini menandakan sebuah penantian di sini sobat gitu loh. Karena Jasmine menggambarkan residual energi. Bisa saja ini kejutan tiba-tiba baik, bisa saja ini kejutan tiba-tiba buruk. Artinya yang tiba-tiba baik bisa saja kalian dihantam rezeki ataupun mungkin kalian yang sudah dijanjikan rezeki bisa saja itu memang benar-benar nyata dan itu akan kalian dapatkan uangnya. Nah, yang residual energi satunya lagi ada sebuah penggagalan, ada sebuah pengencelan. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, karena di sini muncul 5 cup sobat. Artinya di sini ya mungkin apa yang sudah kalian tunggu-tunggu ya, apa yang sudah kalian rencanakan, kelihatannya di sini akan gagal sobat. Ini ada 3 cup terguling. Artinya mungkin kalian secara sadar atau tidak ya, di sini akan ada masalah yang menghantam sehingga mengacaukan itu semua, mengacaukan harapan kalian yang dijanjikan keuangan itu meleset ya. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman di sini saran saya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu berlarut-larut untuk sedih, untuk kecewa. Segera bangkit karena di sini masih ada 2 cup yang berdiri, artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan untuk bisa memperbaiki, untuk bisa berhati-hati kembali dan itu akan bisa bagus. Ini jelas ya akan ada suatu hantaman rezeki juga sih karena memang kalian terbantukan sama adjustment. Bisa saja kabar buruk dan kabar baik. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, perkembangan yang akan kalian dapatkan di sini kelihatannya Aquarius akan bagus ya. Mungkin nasib baik akan berpihak sama kalian, akan ada suatu bantuan dari semesta. Jadi apapun itu, mungkin ketika kalian bermasalah, kurang menemui kestabilan, bisa saja di 2 hari ke depan akan mendapatkan kesenangan.
seperti itu ya. Nah, kalau di faktor, pekerjaan di sini setelah saya deteksi secara penerawangan, perkembangan yang akan kalian dapatkan di sini 50-50. Ada yang mungkin akan ada suatu kabar menyenangkan, akan ada kejutan-kejutan. Bisa saja yang 50% lagi di sini masih stuck, masih banyak hambatan, karena mungkin kalian belum berani memutuskan sebuah keputusan ketika dihantam masalah. Makanya belum ada kejelasan di sini. Seperti itu ya, jadi 50-50. Ini kalau yang keuangan sama, ini Aquarius 50-50. Ya, kalian masih diuntungkan dibantu sama adjustment. Artinya di sini bisa saja kalian akan dihantam keuangan, akan mendapatkan rezeki yang masuk. Bisa saja di sini kalian stuck gitu loh, sulit mendapatkan kerezekian. Gitu loh. Seperti ada suatu hambatan. Ketika mendapatkan uang pun ini serasa cepat habis keluarnya. Nah, seperti itu ya. Saran saya harus segera di netral agar tidak merambat kemana-mana, agar tidak semakin hari semakin terpuruk. Karena ketika tertembak di satu titik pun ini akan bisa berpengaruh sama semuanya. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Ini kan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, apalagi sudah mengetahui, sudah merasakan ini kok masalah di luar logika, ya jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan itu akan habis-habisan, hancur-hancuran. Karena sudah banyak yang oscilasi seperti itu, akhirnya ada suatu pembukaan aura lagi. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di luar logika. Yang mudah menyelesaikannya. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresahan itu akan lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib yakin pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aquarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.